Karena yang namanya sejarah memang terus bergulir sebagaimana garis lurus ya, tidak bisa diulang. Tetapi sejarah yang sekarang tidak bisa pecah, tidak bisa pisah dengan sejarah sebelumnya. Baiklah, kita mulai. Semoga sehat-sehat semuanya anak-anak sekalian. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang materi Daulah Ayyubiyah, masih Daulah Ayyubiyah lanjutannya. Dan kompetensi dasar kita yang sekarang adalah kompetensi dasar 3.7 ya. Jadi menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal. Nah, di sini hanya 3 sultan ya. 3 sultan yang akan kita jelaskan, yaitu Salahuddin, kemudian Al-Adil dan Al-Kamil. Ya, perlu kita refleksikan lagi bahwa di masa Daulah Ayyubiyah memang tidak lazim untuk disebut khalifah para pemimpinnya. Kenapa? Karena para pemimpin Daulah Ayyubiyah masih menghargai eksistensinya kekhalifahan Daulah Abbasiyah ya. Jadi mereka menamakan dirinya ya disebut dengan sultan, bukan khalifah begitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan mengenal sultan dari Salahuddin, kemudian Sultan Al-Adil dan Sultan Al-Kamil. Nah, 3 sultan ini merupakan sultan-sultan yang berprestasi pada masa Daulah Ayyubiyah. Maka nanti kalian diharapkan setelah belajar ini bisa menganalisis ya, terutama semangat juangnya. Semangat juangnya, sehingga dalam hal ini bukan semata-mata untuk menyebutkan, bukan semata-mata bisa memahami, tapi lebih kepada bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan semangat juang para pemimpin besar Daulah Ayyubiyah di masa sekarang ya, untuk kita, oleh kalian, dan bisa bermanfaat sampai nanti di masa yang akan datang. Nah, ini tujuannya. Jadi bukan semata-mata belajar dari tokohnya, tetapi kita akan menerapkan bagaimana semangat juang dari sultan-sultan tersebut. Baik, kita lihat peta konsepnya. Peta konsepnya ketika mengenal pemimpin besar Daulah Ayyubiyah, maka kita akan dihadapkan kepada penguasa besarnya sendiri, kemudian kiprah kepemimpinannya pada masa Daulah Ayyubiyah dalam memajukan peradaban Islam tentunya. Ini peta konsepnya cukup simpel, sederhana, sehingga bisa mudah kalian pahami insyaallah. Baik, kita lanjut kepada 3 pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Jadi di antara sultan-sultan yang berkuasa ya, ada 9 sultan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Daulah Ayyubiyah menggunakan sistem pemerintahannya konfederasi ya. Jadi berserikat begitu, sehingga kekuasaan dibagi kepada saudara-saudaranya dari keluarga Salahuddin ya, sehingga bentuknya seperti serikat atau konfederasi. Jadi tidak terpusat di dalam satu sultan. Nah, di antara 9 orang penguasa ini ada 3 yang sangat-sangat berprestasi ya. Tadi disampaikan yang pertama Salahuddin, yang kedua Al-Adil, dan yang ketiga Al-Kamil. Bagaimana sejarah bisa mencatat bahwa 3 sultan tersebut menjadi sultan yang besar? Nah, kita bahas satu persatu. Semoga ini bisa menginspirasi, terutama semangat juangnya untuk kita saat ini dan masa yang akan datang. Oke, kita lanjut. Pertama tentang
Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kita lihat biografinya. Biografi dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi, ya. Kemudian Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi lahirnya di Irak ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Seljuk. Nah, jadi kita ingatkan lagi bahwa ayah Salahuddin itu mengabdi kepada dinasti Seljuk, gitu ya. Dinasti Seljuk. Kita refleksikan lagi bahwa Daulah Abbasiyah itu kan terbagi ke dalam 4 periode, ya. Pertama, periode dikuasai oleh Persia, yang kedua oleh Turki, yang ketiga oleh Persia lagi, dan yang keempat oleh Turki. Nah, periode keempat ini dikuasai oleh orang-orang Turki, yang menguasai, yang mendominasi adalah dari keturunan Seljuk atau Bani Seljuk, sehingga kadang disebut juga dengan dinasti Seljuk. Nah, ayahnya Salahuddin mengabdi kepada penguasa dari dinasti Seljuk tersebut. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Kita lanjut. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ya. Ini awal karirnya mengabdi kepada Imaduddin Zanggi. Ya, samalah seperti ayahnya, seperti pamannya juga. Nah, kemudian secara teknis dalam hal kemiliterannya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ikut, ya, dengan pamannya, yaitu Asaduddin Sirkuh, walaupun cita-cita awalnya dia ingin menjadi seorang ulama, bukan seorang penguasa atau militer. Nah, jadi kadang begitu, ya, cita-cita tidak sesuai dengan apa yang dicapai, ya. Tapi itu tidak apa-apa. Yang jelas akan asal membawa manfaat dan membawa kemajuan bagi agama Islam. Nah, ini intinya, ya. Nah, usia 26 tahun sudah bergabung di militer dengan pamannya yang bernama Asaduddin Sirkuh, ya. Asaduddin Sirkuh. Kemudian dia mengabdi kepada gubernur Suriah yang bernama Nuruddin Zanggi. Nah, Nuruddin Zanggi itu berarti putra dari Imaduddin Zanggi, ya, dengan tujuan untuk mengamankan atau membantu Perdana Menteri Syawar yang memang kekuasaannya akan digulingkan oleh Dirgam. Nah, ini awal-awal belajar kita Ayyubiyah sudah seperti itu, ya. Nah, kemudian 3 tahun kemudian ia menjadi penguasa Mesir dan Syria. Kemudian dia menguasai ekonomi, militer, ya. Dan kemudian Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah. Mungkin kata-kata menundukkan ini bisa dipahami sebagai Salahuddin bisa mengembalikan, begitu, ya, Daulah Fatimiyah kepada Daulah Abbasiyah, sehingga saat itu umat muslim menjadi bersatu kembali, karena pada awalnya Daulah Fatimiyah itu tidak mengakui kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi anak sekalian, selanjutnya Salahuddin akhirnya nanti tidak membuat kekuasaannya terpusat, tapi kekuasaannya dibagi-bagikan. Atau dalam bahasa kita tadi membuat sebuah konfederasi kekuasaan. Dan ketika sudah berhasil menyatukan kaum muslimin, Salahuddin diberikan gelar, ya, yaitu Al-Mu'izz li Amiril Mu'minin oleh Al-Mustadi, ya. Dan dia dianggap sebagai pembaharu di Mesir kan dapat mengembalikan mazhab Sunni yang tadinya di Mesir dominasinya adalah mazhab Syiah di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Oke, kita lanjut, ya. Ada keperwiraan Salahuddin yang bisa kita teladani sebagai semangat juangnya.
keperwiraan di sini juga bisa ditambah dengan sikap toleransinya, ya. Di Salahuddin sangat memberikan toleransi pada orang-orang salib, ya. Walaupun dia sebagai penguasa, ya, sebagai pemenang perang gitu dalam bahasa kita, tetapi tetap memberikan toleransi kepada orang-orang salib, orang-orang Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis, bahkan mereka diampuni untuk pulang ke negaranya masing-masing. Perlu diketahui pada perang salib pada masa Salahuddin periode kedua, ya. Jadi tujuan utamanya adalah membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang salib. Baik, kita lanjut. Yang kedua, tokoh kita adalah Sultan Al-Adil, ya. Ini adalah saudara Salahuddin atau bahasa kita adik Salahuddin. Jadi putra dari Nazmuddin bin Ayyub, ya. Nah, ini juga seorang sultan yang cukup berprestasi terutama dalam menyukseskan kiprahnya Salahuddin, ya, untuk memajukan peradaban Islam dan juga menghadapi pasukan salib di Mesir. Jadi Al-Adil sangat dominan, ya, kiprah dan kinerjanya gitu, ya. Nah, diantaranya prestasinya yang bisa kalian lihat di buku, ya, banyak sekali ini, ya. Di antaranya mengikuti pamannya ekspedisi ke Mesir juga sama, ya, seperti Salahuddin. Kemudian membantu Salahuddin, ya, kadang menggalang massa dan kekuatan untuk Salahuddin. Kemudian menjadi gubernur di Syria, menjadi sultan di Damaskus atas nama Salahuddin, memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Mesir. Itu beberapa prestasi dari Sultan Malik Al-Adil. Nah, sekarang Sultan Malik Al-Kamil, gitu, ya. Ini adalah putra dari Al-Adil. Tadi Al-Adil adiknya Salahuddin, sedangkan Al-Kamil ini putra dari Al-Adil. Nah, Al-Kamil ini juga sama, punya prestasi, terutama prestasi-prestasi dalam perdamaian. Jadi bagaimana supaya umat Islam dan orang-orang Kristen tidak berperang, maka Al-Kamil berjuang untuk mencapai titik damai, ya. Walaupun ini sebagian umat Islam mengecam karena mengembalikan Yerusalem dan kota suci lainnya kepada pasukan salib. Pada sebelumnya kan oleh Salahuddin dengan susah payah untuk dibebaskan dari cengkraman pasukan salib, gitu, ya. Tapi oleh Al-Kamil malah dikembalikan lagi kepada pasukan salib. Walaupun seperti itu, tetapi yang kita teladani adalah semangat juangnya untuk perdamaian, ya. Bagaimana untuk bisa damai, tidak terjadi peperangan, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang salib. Prestasi yang lainnya bisa dibaca di buku kalian, ya. Banyak juga ini, ya, bagaimana dia berprestasi terutama di dalam memberikan kedamaian, ya. Misalnya mengembalikan Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem, ya. Itu aspek-aspek dari Sultan Al-Kamil yang sangat memiliki toleransi yang tinggi. Demikian 3 sultan yang kita bahas. Semoga bisa dipahami dan menginspirasi. Tetaplah belajar sejarah supaya bisa belajar dari sejarah, membawa kemajuan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.